Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah salat Isya, dan insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teringat ketika di awal Ramadan jadwal kami juga di masjid yang mulia ini, dan kita menyambungkan satu materi yang dimana dikutip dari hadis Nabi SAW yang ditulis oleh salah seorang ulama besar dalam madhab Asy-Syafi'i, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan Imam An-Nawawi meninggal tahun 676 Hijriah. Dalam kitab beliau yaitu kitab Arba'in An-Nawawi, urutan hadis yang ke-19. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang meninggal tahun 68 Hijriah, di mana Nabi SAW mengatakan, ta'arraf ilallahi fir rukha ya'rifuka fi syiddah. Kenalilah Allah di masa luangmu, maka Allah akan mengenali engkau di masa susahmu. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyebutkan satu contoh pertama, dan kami berjanji untuk melanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang pertama, orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, hamba yang saleh, hamba yang Allah berikan kenikmatan di atas kenikmatan dan ia gunakan untuk beribadah kepada Allah. Dan di akhir dari perjalanan hamba tersebut, ketika meminta pertolongan, kemudian Allah memberikan jalan keluar. Dan hamba yang kita maksudkan adalah Yunus alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam beberapa ayat dalam berbagai surah. Dan insya Allah kita lanjutkan dengan hamba yang kedua, hamba yang durjana, hamba yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang Allah berikan kenikmatan di atas kenikmatan, justru ia jadikan nikmat tersebut maksiat di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba yang Allah berikan kenikmatan justru ia balas dengan maksiat. Hamba yang Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Dan Imam Ibnu Katsir meninggal tahun 674 Hijriah. Imam Ibnu Katsir meninggal tahun 774 Hijriah, afwan kami lupa. Imam Ibnu Katsir menyebutkan tentang hamba tersebut, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ia diberikan kekuasaan berupa kerajaan di kota Mesir di kala itu. Di kota Mesir di kala itu, yang dimana seluruh kerajaan-kerajaan di kala itu tunduk dan taat serta memberikan upeti kepada raja di kala itu. Dan Allah juga berikan kenikmatan berikutnya, yaitu ia tidak pernah merasakan yang namanya sakit dalam hidupnya. Yang kemudian dengan kesempurnaan nikmat itulah kemudian ia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Siapa kira-kira? Fir'aun. Betul. Fir'aun adalah gelar yang diberikan kepada raja-raja Mesir di kala itu. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasannya Fir'aun di masa Musa alaihi salam adalah Ramses yang kedua. Namanya adalah Ramses II. Fir'aun, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kenikmatan yang tidak pernah diberikan kepada orang sebelumnya dan orang setelahnya. Di antara kenikmatannya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan berupa kesehatan kepadanya. Ia tidak pernah merasakan sakit dalam hidupnya. Dan kenikmatan berikutnya yaitu Allah memberikan hadiah berupa seorang arsitek yang bernama Haman, yang membangun gedung di kala itu sampai detik ini tidak pernah direnovasi, yaitu piramida. Dibangun di masanya dan tidak pernah direnovasi, dan tidak pernah kita mendengar piramida rubuh karena sudah tua dan sebagainya.
Lihat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa canggih dan dahsyatnya arsitek di kala itu. Allah berikan kenikmatan berikutnya, yaitu Allah mengutus dua nabi sekaligus, yaitu Nabiullah Musa alaihi salam dan Nabiullah Harun alaihi salam. Apakah sampai di sini saja? Jawabannya tidak. Allah Subhanahu wa taala melengkapi dua nabi ini dengan mukjizat yang begitu sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, sungguh ia telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Dan sampaikan kepada Fir'aun itu perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkar, mudah-mudahan dengan perkataan yang lemah lembut tersebut yatadzakkar, ia ingat akan kami, au yakhsha, atau ia takut akan kebesaran kami. Maka apa yang terjadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Dua nabi ini datang lengkap dengan mukjizat, lengkap dengan tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya ini betul-betul utusan. Apa yang terjadi? Fir'aun semakin menyombongkan dirinya dengan mengatakan bahwasannya ana rabbukumul a'la, saya inilah Tuhan kalian yang maha tinggi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dia mengatakan, ya Haman, wahai sang arsitekku, bangunkanlah aku gedung yang tinggi. Aku ingin menaiki gedung tersebut dan melihat bagaimana bentuk Tuhannya Musa alaihi salam yang ia agung-agungkan. Maka lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala telah murka dengan berbagai nikmat yang Allah berikan, justru dibalas dengan maksiat, dibalas dengan keingkaran, dibalas dengan kesombongan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya. Dia berserta seluruh bala tentaranya. Ketika Fir'aun tenggelam, baru dia sadar, oh ternyata dia bukan Tuhan. Sembari ia mengatakan bahwasannya amantu, aku beriman, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel, bahwasannya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali sembahan yang disembah oleh Banu Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan apa jawaban Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Wa qad 'asaita qablu, dan sungguh engkau telah bermaksiat kepada kami sebelumnya. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk hamba yang perusak. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami selamatkan jasadmu untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Sampai detik ini, jasad orang yang pernah mengatakan sayalah Tuhan kalian itu masih ada, menjadi pelajaran kepada mereka yang takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, kami akan tambahkan nikmat tersebut. Wala in kafartum, akan tetapi jikalau kalian ingkar, inna azabi lasyadid, maka sungguh azabku itu sangat pedih. Maka dari itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun problematika hidup kita, apapun kesulitan dan kesempitan dalam hidup kita, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan jalan keluar dan memberikan ujian. Tidaklah Allah memberikan ujian kepada mereka yang beriman kecuali karena Allah cinta kepada mereka, dan ujian bagi orang-orang beriman diangkat derajatnya, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha idza ahabba qaumin ibtalahum. Sungguh Allah jikalau telah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Allah akan mengujinya. Dan orang-orang yang ingkar kepada Allah, Allah berikan ujian agar mereka sadar, agar segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena boleh jadi teguran bagi mereka di dunia, dan di akhirat azab yang pedih bagi mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Dengannya kita mengingatkan satu dengan yang lain jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
terkhusus di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, untuk senantiasa membasahi lisan-lisan kita, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid, bertahlil, mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian di antara kita mengatakan bahwasannya kalimat-kalimat hanya sepintas saja. Mungkin istighfar kita mengucapkan astagfirullah, 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 atau kita mengucapkan subhanallah, 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 walhamdulillah, dan seterusnya. Mungkin sebagian di antara kita mengatakan hanya kalimat-kalimat ringan, tapi ketahuilah kalimat-kalimat tersebutlah yang mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'ala lisan. Dua kalimat yang ringan diucapkan di atas lisan. Akan tetapi dua kalimat yang ringan tersebut habibatani ilar rahman, amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Thaqilatani fil mizan, dan amat sangat berat di timbangan kebaikan. Kalimat apa itu? Ketika kita mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringkas dan ringan tapi mengundang cinta Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika Allah memberikan kenikmatan kemudian kita mengucapkan alhamdulillah, 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 biasa saja. Tapi kalimat yang mengucapkan alhamdulillah tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi tamlaul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti. Mungkin kita mengatakan astagfirullah, 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 kalimat yang ringan, tapi kalimat-kalimat itulah yang senantiasa diulangi oleh kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah dalam keadaan apapun. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari berbagai kesusahan dan kesempitan hidup kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan zikir yang kita ucapkan menjadi kenikmatan bagi kita di dunia dan di akhirat suatu hari nanti. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu sunnatut tarawih raka'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Al-Halifatu